Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Karena itu, marilah kita memuji Tuhan atas kemurahannya dan yang telah menyertai kita hingga pada saat ini. Terpujilah Allah di semua hidup kita, sebab Dialah Allah yang memenangkan kita dari kuasa kegelapan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang membebaskan kita dari kuasa kegelapan. Topik minggu kita hari ini memberitahukan kepada kita menang atas kuasa kegelapan, okultisme. Baginya lah segala pujian dan hormat, sebab kita telah dimenangkan atas kuasa kegelapan. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 1 ayat 1 dan 2.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi kebenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya kami tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 574 ayat 1 ditambah ayat 3. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah kedua dan maksudnya. Titah kedua: jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana atau sakti. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah,
kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 167 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 115 ayat 1 tambah ayat 3. Tuhan
Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai dengan ayat 20. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik yang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua, dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 453 ayat 1 dan ayat 3. Goar li Tuhan taje
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengar warta jemaat pada minggu ini. Marilah kita mendengarkan warta buletin pada minggu ke-12 setelah Trinitatis, minggu tanggal 30 Agustus 2020. Topik minggu kita, menang atas kuasa kegelapan, monang maradopon kuaso hagolapon. Warta pertama, ibadah minggu dan pertangyangan wek. Mencermati kondisi dan situasi pandemi COVID-19 di Kota Medan yang sampai saat ini masih status zona merah, AKBP Perumnas Simalingkar masih tetap melaksanakan ibadah di rumah masing-masing melalui channel YouTube, menunggu hasil situasi kondusif dan aman dalam melaksanakan ibadah. 2. Warta perkawinan, warta pertama dan warta kedua akan menerima pemberkatan perkawinan Alfredo Hasudungan Banjarnahor, putra Bapak T. Banjarnahor almarhum, Ibu T. Borunenggolan almarhum, dari Jalan Karet 17 nomor 12 Wek 2 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar, dengan April Darmawati Boru Gultom, putri Bapak Marison Gultom, Ibu Tianggur Boru Sinaga, dari Jalan Sei Simare Medan, anggota jemaat GKPI Medan Baru. Pemberkatan hari Sabtu tanggal 5 September 2020 di HKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Kiranya Tuhan memberkati. Warta ketiga, warta perkawinan, warta pertama akan menerima pemberkatan perkawinan Daniel Mowan Gunawan Simajuntak SMB, putra Bapak Sintua Doktorandus Tolopan Simajuntak, Ibu Osda Borusagala, dari Jalan Menteng 7 nomor 96A Medan, anggota jemaat AKBP Sion Resort Medan 2 Simpang Limun, dengan Ria Angelita Escape NS, putri Bapak Kompol Biston Situmorang SH, Ibu Parasian Boru Siburian, dari Jalan Kopi Raya 2 nomor 5 Wek 1 Perumnas Simalingkar, anggota jemaat AKBP Perumnas Simalingkar Resort Simalingkar. Pemberkatan hari Jumat tanggal 11 September 2020 di HKBP Sion Medan 2 Simpang Limun. Kiranya Tuhan memberkati.
Warta keempat, hukum siasat gereja atau RPP. Mulai minggu ini dikenakan hukum siasat gereja RPP kepada Daniel M. Hutagalung dari Jalan Damar 5 nomor 7 WEK 5 karena melangsungkan perkawinan tanpa sepengetahuan gereja. Warta kelima, himbauan kepada anggota jemaat AKBP Perumnas Simalingkar diharapkan dapat melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga setiap hari Selasa dan Rabu di rumah masing-masing. Kepada anggota jemaat AKBP Perumnas Simalingkar yang melaksanakan ibadah minggu dan kebaktian keluarga dihimbau agar dapat menyerahkan persembahan kebaktian kepada sintua WEK masing-masing. Demikian juga halnya dengan persembahan bulanan. Warta keenam, pemakaian gereja, gedung SKM, dan gedung Naposo. Bagi jemaat yang akan melaksanakan acara partupolon dan acara pemberkatan pernikahan di gereja maupun pemakaian gedung SKM, gedung Naposo untuk acara pesta atau adat wajib mengikuti panduan dan tata laksana protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh rapat majelis Huria. Panduan tersebut dapat diminta kepada sintua WEK masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan yang maha mulia, maha pengasih, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala rahmat kasih setiamu yang tetap menyertai kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, kami dapat melaksanakan segala aktivitas kami di dalam minggu ini. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, kami melaksanakan itu semuanya di dalam sukacita. Kami bersyukur ya Tuhan, pada minggu ini kami boleh melaksanakan aktivitas kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, di mana Tuhan pada saat ini biarpun kami dalam masa-masa pandemi virus corona ini, tapi Engkau Tuhan tetap menyertai kami, memberikan kami kesehatan. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di sini. Kami Tuhan menyatakan segala hal keinginan kami kepadamu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit dan terinfeksi. Ya Tuhan, sembuhkanlah dan tolonglah, berikan kekuatan untuk tubuh dan roh mereka. Kendalikanlah Tuhan penyebaran penyakit ini sehingga tidak menularkan kepada orang lain yang masih sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua manula dan mereka-mereka yang menderita penyakit kronis. Lindungilah mereka Tuhan dan sediakanlah kebutuhan sehari-hari kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, demikian juga tim medis dan gugus tugas, begitu juga dengan para peneliti ilmiah. Bantulah mereka Tuhan untuk dapat menyediakan bantuan kesehatan bagi masyarakat kami, terutama untuk menemukan vaksin dan obat mujarab untuk memerangi penyebaran virus corona ini. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, para pekerja yang terpaksa harus di PHK akibat krisis ekonomi yang melanda negara kami. Kami berdoa Tuhan
agar Tuhan memberikan mereka jalan keluar. Ya Bapa, berikan mereka dapat membutuhi keluarga mereka. Jauhkanlah mereka dari kepanikan dan usaha-usaha yang ilegal, dan doronglah gerejamu Tuhan untuk bermurah hati menolong saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat kegiatan-kegiatan kami di sepanjang minggu ini. Berikan kami Tuhan kesatuan hati para majelis di gereja HKBP Perumnas Simalingkar ini, agar kami dapat melaksanakan semua aktivitas kami. Tuhan tolonglah kami, bantu kami Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Hanya Tuhan andalan kami, hanya Tuhan yang kami harapkan untuk dapat menolong kami. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang akan melangsungkan perkawinan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan orang tua mereka, agar segala persiapan dapat mereka jalankan Tuhan, sehingga apa yang mereka inginkan di dalam keluarga mereka dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah anak-anak kami yang akan melangsungkan perkawinan ini menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang menjadi tiruan di tengah-tengah masyarakat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan, bila mana saudara-saudara kami ada yang terimbas penyakit, kami berdoa kepada mereka Tuhan, agar Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan menumpangkan tangan Tuhan ke atas mereka Tuhan, agar saudara-saudara kami yang di dalam penyakit, Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Biarlah mereka dapat bersuka cita di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan, bila mana saudara-saudara kami di dalam penderitaan, di dalam duka cita, kami berdoa Tuhan, berikan mereka sukacita, berikan mereka penghiburan Tuhan, agar mereka layak untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang belajar di rumah, belajar online. Kami berdoa Tuhan, agar segala persiapan-persiapan bersama dengan orang tua mereka dapat bersatu hati untuk memberikan pengajaran, baik guru, baik orang tua. Biarlah anak-anak kami Tuhan di dalam masa-masa belajar mereka, berikan Tuhan semua jalan keluar, agar apapun yang mereka lakukan Tuhan dapat menjadi kesukaan dan kemuliaan buat nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu dari gerejamu HKBP Perumnas Simalingkar yang saat ini sedang belajar di luar kota, sedang melaksanakan pendidikan mereka. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarpun mereka Tuhan jauh dari orang tua mereka, tapi biarlah mereka tetap menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu, agar segala pendidikan mereka Tuhan dapat mereka ikuti dan dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami akan mau mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai kami, biarlah telinga kami dibukakan Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, sehingga firman-Mu menjadi kehidupan kami, menjadi kuasa kami, menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, berikan sabda-Mu menjadi rema buat kami, dan terutama Tuhan buat hamba-Mu yang akan melayatkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau kuduskan dia, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai, supaya apa yang difirmankan menjadi kesukaan buat seluruh jemaat-Mu di HKBP Perumnas Simalingkar ini. Terima kasih Tuhan, kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami bersujud, hapuskan segala dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 769 mulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama.
Damai sejahtera yang dari Allah Bapa melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita di minggu ke-13 setelah Trinitatis yang terambil dari kitab Ulangan pasal 18 dimulai dari ayat 9 hingga ayat 14. Demikian bunyinya: apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Generasi penerus bangsa perlu diajarkan berulang-ulang untuk cinta bangsa dan negaranya dengan dasar dari ketetapan yang telah dilakukan jauh sebelumnya. Demikian jugalah dengan umat Israel yang akan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang telah mereka terima dari Tuhan Allah sebagai warisan setelah mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir. Musa sebagai hamba Allah mengingatkan kembali hal-hal yang mendasar yang menjadi landasan iman mereka untuk tetap setia kepada Tuhan Allah yang telah setia menuntun mereka, membimbing dan memberi yang terbaik untuk hidup dari umatnya, yaitu umat pilihan Tuhan. Untuk menjalankan kehidupan yang baru di tanah perjanjian itu, maka harus diperhatikan antara lain: satu, perbuatan yang keji di mata Tuhan agar disingkirkan. Yang kedua, banyak pengaruh buruk yang berdampak merusak kepribadian, bahkan persekutuan mereka di luar bangsa Israel, yang disebutkan berbagai kuasa kegelapan ataupun yang disebutkan dengan okultisme, yang artinya diambil dari bahasa Latin, yaitu tersembunyi,
misteri gelap iblis yang selalu bekerja dan berbuat di baliknya itu bagaikan dalang, ataupun seperti yang juga kita dengar dan selalu kita dengar, wayang bermain di layar tetapi dalangnya bermain di belakang. Yang ketiga, kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan kekejian yang diperbuatnya. Allah menghalau mereka dari hadapan umatnya. Saudara yang kekasih, adapun bahaya yang akan dihadapi bangsa Israel sewaktu memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, bukan lagi peperangan, bukan lagi kelaparan, tetapi bahaya buruk yang dapat menggeser posisi Allah sebagai yang utama dalam hidup mereka. Itulah yang menjadi peperangan rohani mereka yang akan dihadapi nantinya. Jika kita membandingkan apa yang disebutkan oleh Rasul Paulus terhadap jemaat yang di Efesus 6 pasal ayat 12, perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah yang dinamakan kuasa kegelapan ataupun okultisme. Selalu bermain di depan layar ataupun di belakang layar. Pengaruh buruk yang ditularkan melalui hal-hal yang tampak di mata biasa saja. Kalau sudah nampak di mata, ya tentu sudah nampak terlihat. Tetapi di luarnya itu, kalau bermain di belakang, itulah yang disebutkan Allah tadinya kekejian di mata Tuhan, yaitu dengan melibatkan diri dalam hal-hal kegelapan yang disebutkan dalam kitab Ulangan 18 ayat 10 sampai 11 khotbah kita, yaitu menyampaikan anak laki-laki atau perempuan sebagai korban api atau tumbal, juga yang disebutkan petenung, peramal, penelah, penihil, pemantra, bertanya kepada roh-roh orang mati ataupun animisme, sebagaimana dalam titah pertama dan kedua. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak ada Allah lain selain aku. Titah yang kedua, jangan ada padamu ataupun perbuat patung yang menerupai apapun, baik itu di dalam air, di bawah tanah, di dunia ini, untuk disembah ataupun bertakwa kepadanya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang Kristen yang hidup di era modern ataupun bahkan yang selalu disebutkan teknologi modern dan dihidupi dengan kemajuan modern, jika tidak menjaga diri, jika sungguh-sungguh sangat cepat merusak kepribadian diri, bahkan sampai generasi-generasi penerus,
Untuk itulah yang menjadi landasan hidup, yang menjadi pondasi untuk menjadi Kristen yang sejati dan setia melakukan Injil, perlu penguasaan diri. Hal penguasaan diri tentu dituntut, apalagi di zaman sekarang ini, karena kecanggihan teknologi, bahkan cepat itu, makanya kenakalan bisa tidak terhempang di sana sini. Untuk itu, jika seseorang dapat menguasai dirinya, bahwa dia tidak mudah terpengaruh ataupun dipengaruhi tindakan-tindakan yang mendatangkan kekejian di hadapan Tuhan, ataupun yang merusak hubungannya dengan Tuhan Allah yang telah dijalin selama ini, maupun bisa menjadi perusak terhadap hubungan sesama. Saudara, jangan menjadi apatis, apalagi terhadap generasi muda, generasi penerus gereja. Ada tadinya 7 hal yang keji dihadapkan dan juga yang disebutkan oleh Musa lewat kitab Ulangan yang disampaikan kepada umat Israel, agar dengan cepat diusir dari diri, yang mana dituliskan dan dicatat tadi sampai 7 hal, supaya tahu apa-apa saja yang dibenci Tuhan. Jangan sudah dibenci, toh juga dikerjakan dan dilakukan. Itulah maka dipertegas, dengarlah hai umat Allah, bahwa Allah itu adalah Allah pencemburu, maka jangan ada Allah lain di hadapanku, sebagaimana dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 5. Saudara, hal-hal apa yang membuat manusia itu melakukan yang selalu bertentangan dan keji di hadapan Tuhan? Hal apa yang membuat dia tergiur untuk melakukan hal-hal yang jahat itu? Sebagaimana dituliskan dalam Kolose 3 ayat 5, di mana Paulus menginventarisasi hal duniawi, yaitu pencabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Hal inilah yang merusak hubungan dengan Tuhan, bahkan dengan sesama. Banyak orang Kristen dinamakan Kristen, tetapi masih percaya berbagai hal takyul, berhala, dan kuasa kegelapan lainnya, seperti yang selalu disebutkan namanya parbegu ataupun parbegu gajang, sampai ada yang korban isu-isu karena ada parbegu gajang diperalat manusia itu. Bahkan manusia dengan manusia diperalat, diadu domba antara satu dengan yang lain. Inilah kuasa-kuasa kegelapan itu. Maka supaya kita menang berhadapan dengan jenis-jenis kegelapan itu, mari pakailah dirimu menjadi alat terang. Karena Yesus katakan, kamulah terang dunia. Matius 5 ayat 14. Ingat apa yang dikatakan di dalam buku ende kita nomor 66 ayat 1. Nebata bandongan mi. Jadi kalau Tuhan yang selalu beserta kita, yang selalu kita mengatakan Immanuel,
bahkan untuk mendampingi kita di dalam segala tugas dan aktivitas kita. Bahkan disebutkan syairnya, sai paserep rohami bain ibana haposanmu. Pakailah senjata rohani melawan si jahat, si iblis yang selalu menghancurkan hubungan ataupun diri kita. Untuk itulah bagaimana kita menang atas kuasa kegelapan. Jangan seperti peperangan fisik, tetapi kita memenangkannya oleh iman kita, oleh Tuhan kita yang selalu ada di dalam diri kita dan menguatkan kita dalam Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Engkau telah menegur kami, mengingatkan kami kembali dalam suasana pertumbuhan zaman, perkembangan situasi, bisa juga akibat daripada kemajuan-kemajuan sehingga lupa untuk menjauhkan dari segala bentuk kekejian di hadapan Tuhan. Untuk itu ingatkan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami meninggalkan dan menanggalkan segala perbuatan-perbuatan jahat yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun beraktivitas, walaupun dalam masa pandemi COVID-19 ini, kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu menguatkan kami, Tuhan yang membuat kami kuat melawan segala jenis-jenis virus-virus yang mematikan. Oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu, Bapa di surga, demikian juga bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menguatkan seluruh pimpinan bangsa dan negara kami menjalankan hal-hal yang bermanfaat dan yang berguna untuk nusa dan bangsa, mulai dari presiden, aparaturnya, dan juga sampai tingkat daerah, bahkan tingkat paling bawah yang Tuhan pakai menjadi hamba-Mu di dunia ini. Kuatkan mereka, bahkan dalam segala apa yang diupayakan manusia merongrong kesatuan dan persatuan kami, kiranya Engkau Tuhan melawan, menghalau itu. Kami percaya dengan kuasa Tuhan, Engkau persatukan kami di dalam kasih-Mu. Terimalah doa kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau menghapuskan melalui kasih-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 766, dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan yang kedua ke pusat. Pada nauli
Firman Tuhan memberitakan kepada kita bahwa kita telah dimenangkan dari segala kuasa kegelapan. Karena itu, setiap orang yang telah dimenangkan hendaklah menjadi pemenang terhadap segala kuasa kegelapan dan terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan. Firman Tuhan berkata, haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Ulangan 18 ayat 13. Syukur bagimu Tuhan yang telah memenangkan kami. Jadikan kami pembawa keselamatan kepada orang-orang yang masih tinggal di dalam kuasa kegelapan dunia ini. Pergilah kamu, jauhkanlah segala kuasa kegelapan dari hadapanmu. Janganlah didapati di antara kamu seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan menyertai kita melawan segala kuasa kegelapan. Ingatlah ini, kalau Tuhan beserta kita, maka kita akan memperoleh kemenangan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Kami dari Parhalado HKP Perumnas Simalingkar kembali mengingatkan seluruh jemaat HKP Perumnas Simalingkar supaya menjaga kesehatan masing-masing dengan jangan lupa protokol kesehatan yang telah ditetapkan, dan juga ingat beribadah masing-masing, ibadah setiap minggunya, ibadah setiap persekutuan yang telah ditetapkan ataupun pertangyangan dalam keluarga, dan sekaligus mengucapkan syukur berkat kepada Tuhan. Shalom.